Perang hanya mungkin dimenangkan oleh para kaum laki-laki yang tenang, yang tahu kapan menyerang, kapan harus tidak menyerang. Guru perang sekarang untuk semua pembebasan adalah Hamas. Ya kalau nggak ada perang Ukraina-Rusia, nggak terjadi kasus sama. Itu kan Rusia dengan taktiknya, itu menyedot kekuatan keuangan NATO dan senjata NATO. Nah, kita harus belajar itu bagaimana cara dia melobi langit. Sehingga negara Arab yang dulu selalu bertengkar ini bisa akur. Hizbullah turun, kelompok Irak turun, kelompok Ansarullah turun, ya selesai Israel. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Gimana nasib Fatah setelah Hamas menang, Pak? Nah, sebelum itu kan kita harus lihat dulu di medan perang. Ya. Nah, tadi kan perang hanyalah, sekarang di pertempuran. Nah, Hamas kan tentu nggak bisa, ini kan tadi di dimensi diplomasi, tapi kan juga ada dimensi taktis operasional militer di lapangan. Nah, kalau kita lihat Israel itu masuk kan dari utara, di tengah potong darat sama di pesisir pantai. Ya. Kenapa dia pilih pantai di banyak? Karena dia tahu Hamas tidak mungkin punya terowongan di pantai. Karena memang nggak mungkin kan orang bikin terowongan di pantai. Ya. Itu nggak mungkin. Secara geologi bagaimana bikin terowongan di pantai. Jadi sebetulnya dari situ kita udah melihat Israel kalah perang. Kalau dia masuk itu di tengah-tengah kota dengan percaya dirinya dengan tank Markayanya, nah itu berarti Hamas kalah. Ya. Kan tinggal dipotong-potong aja di kota kan, di blok-blok, di pagar betis lah kalau kita kan. Terowongan kan tinggal dicari-cari aja. Tapi dia di pantai dan posisi bertahan. Setiap dia masuk disikat sama Hamas dengan yang namanya tuh Yasin 104, Yasin 105. Itu jebol itu tanknya Israel. Dan ada kabar udah 300 tank ya gitu. Iya, Cina punya siapa nih? Yang punya Israel. Jadi artinya Hamas punya kemampuan teknologi untuk kan dia kalau perang jadi gini. Waktu 7 Oktober kita mau ngelihat Hamas ini atau tentara ece-ece atau enggak? Ya. Kan kita harus nilai dulu profesional atau enggak. Kita harus ngelihat waktu 7 Oktober dia masuk ke wilayah Israel, wilayah Palestina yang duduk di Israel. Itu waktu dia jerbu markas militer, itu yang dihadapi dengan Brigade Golani. Brigade Golani itu pasukan yang sangat bergengsi, elit lah di Israel. Dia berhadapan-hadapan dengan batalion 13 dan 51 Israel. Dan Hamas menang. Ya. Artinya dia bukan tentara ece-ece. Terlatih. Ya? Terlatih. Berhadapan stand up, hadapan satu sama satu. Ya Hamas ada yang gugur juga gitu, tapi lebih banyak tentara Israel. Artinya dia bukan tentara ece-ece. Gitu. Nah, dengan dia punya kemampuan sekarang menghajar tanknya Israel, dia juga bukan tentara ece-ece. Tapi karena dia jumlahnya kalah banyak, dia kan hanya paling 50 ribu. Israel ini kan mengerahkan 350 ribu. Dia nggak mungkin perang gesekan. Yeah. Jadi kalau perang gesekan itu kan bagaimana perang yang terus-menerus karena kita lebih unggul dari sisi persenjataan. Lama-lama kan lawan habis. Jadi menghancurkan kekuatan tempur lawan secara terus-menerus. Itu perang gesekan. Hamas nggak mungkin melawan perang gesekan. Ya. Dia akan kalah kalau perang gesekan. Dia punya tank. 10 menit di udara dia telepon Apache naik, dia telepon F-16 datang. Dan Israel punya doktrin Dahila. Doktrin Dahila itu begini. Jadi kalau Hamas bertempur main merangkul, istilahnya perang sehingga pasukan helikopter Apache nggak bisa menembak karena begitu rumitnya bercampur baurnya antara tentara Hamas sama Israel. Itu nggak mungkin. Karena Israel akan bom itu. Dia nggak peduli walaupun tentara yang mati. Itu doktrin Israel. Doktrin Hannibal Directive, itu kan? Ya. Sama doktrin Dahia. Doktrin bumi hangus saja. Ya. Jadi nggak mungkin dia perang rangkul, pukul-pukulan itu nggak mungkin. Dia hanya perang, hanya hit and run.
Jadi bagaimana perang gerilya, menghancurkan kekuatan tempur musuh dengan cepat dan terus pergi. Nah, kalau dia kepancing emosi, habis Hamas. Ini Hamas ini pemimpinnya siapa, Bang? Pemimpinnya sekarang Yahya Sinwar. Kalau pemimpin militernya. Ini jagoan. Nah, kalau jago. Buktinya dia bisa bikin roket itu di bawah tanah. Hamas tuh punya rumah sakit. Hamas tuh punya mall di bawah tanah. Jangan dianggap ece-ece. Hamas punya mall. Yang bisa menghancurkan terowongan Hamas hanya Rusia. Dengan dengan kinjal, belati, dalam bahasa itu belati. Karena terbukti waktu grup bunkernya penasihat NATO untuk Ukraina kan disikat sama Rusia 60 meter di bawah tanah. Jebol itu. 60 meter di bawah tanah. 60 meter di bawah tanah. Jadi kalau misalnya si Israel dapat kinjalnya Rusia, Hamas bisa berat. Tapi kan peta nggak begitu. Nah, Hamas membuktikan bahwa dia kan pertukaran tahanan itu si Thailand melobi Iran. Tolonglah orang-orang Thailand diprioritaskan untuk tahanan. Putin gitu. Yang dikeluarin kan itu. Dan Hamas bilang deklarasi untuk orang Rusia nggak perlu ada perjanjian pertukaran tahanan. Kami akan bebaskan. Dia Thailand sampai masuk tahanan itu gimana cerita? Kan dia pekerja di sana, pekerja pertanian. Jadi yang pembebasan periode pertama kan banyak orang Thailand, orang Rusia. Ya. Nah, nih. Jadi Hamas juga menunjukkan istilah itu bahwa perang hanya kelanjutan dari politik, bahwa gue juga bisa berpolitik loh. Gue hanya perang sama Israel, gue dekat sama Thailand, gue dekat sama Rusia, gue dengar itu. Dan Hamas sampai sekarang belum minta bantuan Hizbullah, belum masuk nih? Belum, dia nggak tahan dulu bro. Apa secara diam-diam masuk? Enggak ya. Perang eskalasi untuk menjaga kan ada desakan dari bawah. Tapi dia ada kerjasama dengan Hizbullah. Oh iya, ada desakan dari masyarakatnya kan untuk ini. Jadi Hasan Nasrullah nggak bisa dia harus menunjukkan juga dia solidaritas, sekali-sekali dia serang. Tapi nggak menentukan, Israel balas. Tapi Hamas belum minta bantuan. Ini kalau Hamas bantuan siapa aja? Hizbullah? Hizbullah, paksi di Iran itu 67 yang kuat dari kata Hizbullah, terus ada Ansarullah di selatan yang bajak-bajak pesawat. Ansarullah Houthi di Yaman. Ada lagi yang lebih kuat lagi, ini lebih besar dari semuanya, Kurdi. Ini yakin nih dia bantu. Kalau Kurdi nggak mungkin bantu Hamas karena dia sedang perang sesama mereka. Iya. Tapi dialah yang lebih besar daripada Hizbullah. Kurdi ini kan wilayahnya di Turki, di Iran, di Irak, di Suriah, di Armenia, 5 negara. Jadi Turki ini problemnya dia mengklaim wilayah di 5 negara. Gitu ya. Jadi 5 negara ini kan jadi itu dan saling berperang juga di antara. Tapi mereka lebih kuat. Dia punya tank kalau Kurdi. Tapi Kurdi waktu dibujuk sama Amerika untuk turun, dia nggak. Kita berdiri bersama Palestina. Ini perang tank ini perang lama kan, Bang? Masa kenapa masih pakai tank, Bang? Mananya? Yang di Palestina, Israel. Kalau tank suatu saat akan ketinggalan karena udah ada anti tank. Iya nggak? Kenapa? Yang saat ini kan masih kan? Masih. Kalau menurut saya teknologi tank, teknologi kapal induk akan berakhir. Seperti dulu teknologi kuda berakhir di Perang Dunia ke-1. Bentar lagi berakhir. Karena nggak bikin tank sekuat apapun bagaimana? Jebol. Jebol dengan drone aja jebol. Dengan Yasin 105 yang dibangun di bawah tanah. Kan dibangun di pabriknya di bawah tanah aja bisa. Nah, jadi bukan hal yang luar biasa lagi tank gitu. Nah setelah kemenangan Hamas ini apa yang terjadi, Bang? Pasti pemilu lah. Pemilu? Enggak, kalau ini akhirnya dua negara pasti kan ada turunlah pasukan Liga Arab atau pasukan bersama atau pasukan BRIC ya. Nah, turunlah untuk menjaga perdamaian, pasti pemilu lah di antara Fatah, Hamas, Front Populer Rakyat Palestina, beberapa faksinya untuk menentukan. Leadership ganti nih berarti? Bisa ganti lah. Ganti ya? Ganti. Itu mau nggak mau sejarah. Siapa yang Fatah ini kalah berarti? Kalau sekarang popularitas Fatah kalah. Karena yang dibebaskan dari ini nggak nyebut Fatah, yang nyebut Hamas. Israel juga pemilu juga. Ya, itu bisa ditunda kalau Israel. Jadi udah ngeliat ini dalam hal pertempuran lapangan, Hamas berhasil,
Karena Israel nggak berani masuk ke tengah kota. Tapi Benyamin Netanyahu juga tahu kalau perang ini berakhir, saya masuk dan istri saya masuk penjara. Gitu. Kalau perang ini berakhir, saya dan istri saya masuk penjara dan mungkin penjara seumur hidup. Pasti juga habis-habisan. Ya, ya. Nah, itu yang faktor di luar. Jadi kan begini, Carl von Clausewitz itu kan ngomong bahwa perang itu ditentukan pertama adalah oleh faktor emosi. Kedua adalah faktor perhitungan yang rasional dan perencanaan pelaksanaan yang rasional. Ketiga faktor-faktor yang acak, yang tidak diketahui, faktor kebetulan. Kan gitu. Jadi seorang jenderal tugasnya adalah bagaimana mengeliminir faktor emosi dan mengeliminir faktor-faktor yang tidak acak, tidak terduga itu, dan mengoptimalkan perhitungan yang rasional. Itulah tugas seorang jenderal. Nah kalau Hamas kan nggak itu. Dia mengutip itu memang perlu perhitungan yang rasional, perlu perencanaan yang rasional, perlu pertarungan yang rasional juga. Kan kalau kata Umar bin Abdul Khattab kan perang hanya mungkin dimenangkan oleh para kaum laki-laki yang tenang, yang tahu kapan menyerang, kapan harus tidak menyerang, menahan diri. Perang itu membutuhkan kesabaran, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Karena dari kesabaranlah pertolongan akan datang. Jadi Hamas di samping perhitungan yang rasional, dia bagaimana mengoptimalkan faktor-faktor yang tidak kasat mata. Ya. Gitu. Tidak kasat mata yang ya kalau kata orang takdir lah. Ya tiba-tiba kok dia pasti nggak nyangka kok tiba-tiba demonstrasi di mana-mana, itu kan nggak nyangka. Itu kan faktor tangan-tangan yang bukan kekuatan Hamas. Di luar kontrol dia. Di luar kontrol dia. Dia mengoptimalkan juga emosi dengan kesabaran. Jadi tiga-tiganya dia optimalkan. Nah, jadi kalau saya ngelihat Hamas udah luar biasa. Jadi guru perang sekarang untuk semua pembebasan adalah Hamas. Nah, implikasi sama Ukraina nanti Rusia ada bang? Nggak ada ya? Ya kalau nggak ada perang Ukraina Rusia nggak terjadi kasus Hamas. Malah begitu ya? Nggak terjadi. Ini konsekuensi dari Ukraina Rusia malah. Jadi kan perang Ukraina Rusia itu kan Rusia dengan taktiknya itu menyedot kekuatan keuangan NATO dan senjata NATO. Jadi dengan dia sebut Maskirovka itu kan pura-pura mundur di Kherson, pura-pura mundur di Kharkov. Banyak orang Indonesia kenapa itu pura-pura mundur karena bukti pertempurannya nggak ada korban di Rusia. Dia memang mundur sengaja, bukan karena serangan balik. Nah, Sineokon ini Rusia kalah, duit turun lagi. Nanti ya gitu. Oh, di situ ya gitu kan, senjata diturunin lagi, hajar lagi gitu. Nah, saya mengharapkan Rusia nggak lama-lama. Karena ini kebutuhan untuk mengalahkan NATO di Ukraina ini kebutuhan diplomasi Xi Jinping dan kebutuhan diplomasi juga Muhammad bin Salman. Tuh lihat kan, Rusia menang. Itu kata analisis ini kan tinggal tunjukin nih, hasil analisis ini. Nih, salah semua kan ke orang-orang kaya ini. Jadi saya mengharapkan Rusia bisa memenangkan sampai Odessa lah minimal. Sampai Odessa. Nah kalau itu terjadi ya selesai semuanya. Jadi Hamas itu kan di tanggal 6, bayangin aja, bulan September Benyamin Netanyahu itu pidato di PBB, itu menunjukkan peta Timur Tengah, tidak ada Palestina, dan tidak ada satupun negara Islam, negara Arab yang walk out. Luar biasanya. Itu yang membuat pede kan, ini tunjukin, nggak ada. Tanggal 5 Oktober itu diserbu Masjidil Aqsa. Sama si Ben Gvir dikawal, itu menteri keamanan nasional Israel sama tentara. Gak ada dunia bergerak. Setelah tanggal 7 dia bergerak menyerbu, barulah dunia heboh. Jadi Hamas juga dipaksa untuk melakukan manuver. Kalau nggak manuver dianya tidak melakukan tanggal 7 akan terjadi normalisasi semua hubungan negara Arab dengan Israel. Kan sedang dirancang nih hubungan normalisasi dengan Arab Saudi, dengan Israel, Bahrain udah. Nah, dengan dia lakukan ini terjadilah pemutusan hubungan. Bahrain menarik diri, Arab Saudi menunda perjanjian normalisasi. Kalau terjadi normalisasi semua Palestina selesai. Dan udah disiapkan kantong untuk Palestina. Itu di Anbar di Irak. Direlokasi. Udah disiapkan di Irak, provinsi Irak. Anbar namanya.
Kan kalau si Mesir nggak mau, kesini nggak mau dia. Dan bagaimana faktor tidak terduga itu muncul? Bagaimana dirayunya Presiden ICC oleh Biden untuk bahkan hutangnya tuh dilunasin, supaya dia bisa menerima orang-orang Palestina itu pergi ke sini. Kata dia, no way. Jadi orang dulu kan orang pemimpin Islam kan sangat mudah sekali disogok gitu. Sangat mudah sekali diiming-iming oleh ekonomi. Ya. Yordania, kalau sampai orang Gaza dipindahkan ke sini, berarti pernyataan perang terhadap Yordania. Itu luar biasa. Itu kan bukan tangan Hamas. Jadi 3 faktor yang dibilang si Clausewitz itu bahwa ada yang rasional, ada yang tidak rasional, itu dioptimalkan. Itu ya nggak tahu lah. Mungkin mereka ngaji tiap hari, mungkin mereka wirid tiap hari gitu kan. Nah, kita harus belajar itu bagaimana cara dia melobi langit. Sehingga negara Arab yang dulu selalu bertengkar ini bisa akur. Satu sisi membela Gaza, membela Palestina. Ya. Jadi nggak ada cara lain. Ini adalah pasti solusi 2 negara atau perang regional habis-habisan. Ini perang dunia ketiga nih nggak jadi nih? Oh bisa jadi. Ya, gimana? Karena kan si Netanyahu tahu kalau perang berakhir dia masuk penjara. Malah diajar di ini lagi diajar. Nah kalau dia ini nggak usah state yang turun, Hizbullah turun, kelompok Irak turun, kelompok Ansarullah turun, ya selesai Israel. Tamat. Hilang dari peta Israel. Dan kemampuan tempur Ansarullah, kemampuan tempur orang Irak itu kan milisnya melawan pasukan NATO dan melawan ISIS. Apakah Israel nggak tahu ini bang, milisi ini? Mananya? Israel tahu. Terus Israel tahu, tapi kan masih di lobby menahan diri. Di lobby Iran, di lobby Irak, di lobby Suriah. Amerika menahan diri juga. Awalnya kan Amerika menunjukkan kepada si neokon ini, dia menunjukkan dengan kirim kapal induknya kan solidaritas terhadap Palestina. Tapi itu pasukan, kalau orang tahu militer itu ecek-ecek. Hizbullah itu punya rudal Onyx P800 itu supersonik, belum hipersonik, supersonik. Itu bisa jebol itu kapal induk Amerika. Jadi nggak bisa dilawan. Dan semangat kelompok Islam ini tinggi ya. Sekarang sedang tinggi-tingginya. Enggak ini mereka. Dan udah selesai urusan Sunni Salafi Salafi Sufi. Ini ukhuwah Islamnya. Sunni Syiah itu udah selesai. Si Iran kan menunjukkan bahwa fakta non agresi sesama anggota BRIC. Itu kan menunjukkan juga gue nggak mau nyerbu Arab Saudi gitu. Arab Saudi juga udah dulu kita dipecah belah ini karena mereka ini yang pecah belah. Kan begitu kan jadinya. Ada kesadaran ya. Ayolah kita bersama sekarang. Nah, yang mempersatukan itu Hamas tanggal 7 Oktober kemarin. Apa peristiwanya? Iya, peristiwa yang dia nyerbu Israel, yang menangkap Sandra itu. Yang akhirnya Israel datang nyerbu. Peristiwa 7 Oktober. Ini Biden nggak kepilih lagi nih kalau udah begini. Partai Demokrat udah mengingatkan kita akan kalah dalam pemilu. Oh gitu, udah ada ya. Nah kalau Donald Trump bilang dia masih dukung Israel ya karena nggak mau, tapi dia Netanyahu harus diselesaikan. Jadi solusinya Netanyahu dikorbankan. Hanya banyak orang peringatan kalau Netanyahu dikorbankan, apa jaminannya yang muncul model kayak Yitzhak Rabin atau yang Ehud Barak gitu ya, yang moderat. Bagaimana kalau Bin Gvir lebih keras? Nah, lebih keras dari Benjamin Netanyahu. Ini di Palestina, ini yang Yasser Arafatnya siapa sekarang, Bang? Mahmud Abbas. Masih Mahmud Abbas. Masih Fatah dong. Masih Fatah. Mahmud Abbas kemarin kan ada serangan juga, dia ambil salah satu pengawalnya kan meninggal. Itu mungkin Brigadir Jenin ya. Atau sarang singa. Ada banyak brigadir di sana. Dan jihad Islam Palestina kan adanya di tepi barat juga ada. Iya. Jadi ini perang bisa ramai. Hanya kekuatan Israel kan yang satu di udara, sayap udara aja. Dan inilah yang nanti ya. Nah, tapi kan sayap udara kan bisa diselesaikan kalau misalnya Korea Utara mengirim senjata untuk menghancurkan pesawat dan itu selesai. Apa susahnya? Dan ini udah mulai multipolar ya, udah. Udah multipolar. Jadi kalau perang ini akhirnya si Benjamin Netanyahu atau pimpinan pengganti Benjamin Netanyahu tetap perang, akan terjadi perang eskalasi besar. Dan kalau perang eskalasi besar,
perhitungan militernya Israel hilang dari peta. Ngeri ya. Jadi makanya Tapi Israel bangun lagi dong. si veteran-veteran intelijen Israel juga tidak menginginkan perang ini berlanjut. Udah stop dulu. Stop aja. Makanya kan dia kampanye supaya Benyamin Netanyahu kredibilitasnya turun. Yang poin yang tadi itu saya sebutin. Jadi ini perangnya udah perang hibrida yang luar biasa. Hamas pasti mampu bertahan. Tidak mungkin dia punya terowongan yang sekali pakai juga. Jadi dia pakai setelah dia pakai dia tahu Israel akan tahu dia bisa ledakin. Oh iya. Oh iya, dia udah perkirakan semuanya. Jadi bukan dia udah persiapkan itu setahun sebelumnya. Bayangin aja. Jadi gini, kan setiap hari itu ada 20.000 orang di Gaza. Selain ada orang di tepi barat lebih banyak lagi, hampir 80.000. Itu pergi ke Israel, cari nafkah. Ya pekerjaan kotor lah, pekerjaan jorok lah. Iya. Nah, salah satu yang membocorkan itu adalah intelijen sana. Sinbad itu intelijen dalam negeri, bukan kalau Mossad kan luar negeri. Itu modus operandi adalah merkosa orang-orang Palestina. Jadi dia perkosa, dia filmin, terus dia peres untuk menjadi agen. Itu Hamas tahu itu. Nah, pimpinan gereja tahu itu. Karena di tradisi Kristen itu kan ada pengakuan kepada si pastor atau apa. Iya. Jadi mereka tahu, tapi itu disembunyikan kan aib. Karena kalau itu dibongkar suaminya bagaimana kan gitu. Itu kan harus lapor rutin ke intelijen Israel. Mereka bikinlah perangkap yang di rumah sakit Asipa itu. Ya. Itu kan waktu di rumah sakit itu dijamin sama si Hamas. Kan Israel begitu percaya dirinya memamerkan sebelum merebut Israel bahwa disinilah bunker pusat komando Hamas. Ya. Disinilah di rumah pusat sakit. Rumah sakit. Itu laporan-laporan dari orang-orang yang diperkosa. Jadi Hamas tahu itu. Jadi mungkin setiap hari itu mungkin ada orang Hamas yang memantau, ngerti nggak gitu? Mantau. Akhirnya dia ini udahlah. Kamu laporin ini, kamu lapor. Laporan itu kan harus saling cocok, ngerti nggak? Tapi nggak cocok dong. Enggak, harus saling cocok dong. Kan kalau nggak percaya dong. Enggak sih, ya karena udah di briefing juga. Di briefing sama si Hamas, bikin sama pastornya ini, sama ulamanya ini kan banyak kelompok itu kan. Nah itu kan laporan itu harus rutin. Nah laporan itu kan harus konkret. Misalnya laporan kamu sama laporan saya, itu kan harus saling menunjang. Sehingga Israel yakin betul itulah markas besar Hamas. Nah sebenarnya? Sebenarnya nggak ada. Itu kan dia serbu kan. Udah orang dunia kan ketawain bagaimana. Kan gini, kalau dalam hukum internasional itu kita berhak menyerbu sasaran sipil. Kalau kita yakin objek sipil itu digunakan oleh militer musuh. Tapi begitu kita hancurkan, kita harus bisa menunjukkan bukti bahwa di situ. Dan Israel udah melakukan itu, tapi dia tidak bisa menunjukkan. Sebetulnya dia udah melanggar hukum internasional. Kalau ini bukti ya, ada bunker Hamas, ada ini. Ya dia bisa punya bukti, ada beberapa rompi Hamas, ada berapa kan yang ditunjukin itu ada daftar. Katanya ini daftar piket Hamas, nggak taunya itu kalender. Dibongkar sama orang, itu kalender katanya. Kata orang Arab, bahasa Arab kan gitu. Jadi udah kalah. Makanya karena sebelumnya Israel sangat percaya diri. Disitulah markas Hamas. Makanya dia percaya. Itu kan nyerbunya dari pantai. Dan dibiarin sama Hamas. Nanti nggak? Jadi jangan juga kita percaya, oh Hamas kalah nih. Kok dia nggak ada serangan yang begitu menentukan di Asipa. Dibiarin. Itu kosong. Dipermalukan gitu. Dipermalukan PR-nya Israel. Dipermalukan. Nah, karena ini kan pertarungan ini udah lama, setahun yang lalu gitu. Jadi Hamas udah mempersiapkan semuanya gitu. Nah, jadi bukan hanya Oktober tanggal 7 aja, jadi udah sebelumnya udah luar biasa. Luar biasa. Hebatlah si Yahya Sinwar ini. Yahya Sinwar. Oh kalau beberapa ya banyak ya udah yang syahid banyak ya. Beberapa petinggi Hamas kita tahu juga. Digugur. Dan Rusia tepuk tangan dong urusan ini. Enggak juga. Oh iya iyalah. Rusia mau nggak mau kan dipaksa, akhirnya dia harus membela Hamas. Mau nggak mau. Iya. Karena dia juga desakan-desakan dari yang namanya Siloviki, orang-orang kuat di sekitar Putin kan udah mengingatkan bahwa Israel terlibat dalam pembunuhan tentara-tentara Rusia di Ukraina maupun di Suriah.
Jadi Putin juga nggak bisa ini. Hanya Putin juga tahu juga bahwa masyarakat dia nggak mungkin di publik. Karena juga ada masyarakat Rusia cukup jutaan juga yang sangat mendukung Israel. Ini lobby internasional luar biasa Bang ya? Oh luar biasa. Jadi internasional untuk lobby-lobby yang akhirnya bermuara di Majelis Umum PBB mau dipersiapkan bangsa, Hamas menang. Lobby-lobby di kaum oligarki ini masih belum kita lihat. Lobby-lobby buat manuver-manuver intelijen dari para veteran Amerika, Inggris yang tidak menginginkan perang berkecamuk karena tahu dia kalah. Harus Netanyahu turun, ini juga sedang kita lihat. Nah, pertempuran di daratnya udah terbukti Hamas mampu melawan Israel. Asal dia sabar. Kalau dia pancing nggak sabar, dia habis. Karena nggak mungkin ngelawan Israel. Jumlahnya lebih besar, peralatannya lebih tinggi. Nggak mungkin. Nah, kalau terjadi Hamas dihabisin, Hizbullah harus turun. Jadi yang sekarang tiap Jumat didengar pidatonya adalah Hasan Nasrullah. Apa arah Hasan Nasrullah? Dan Hasan Nasrullah selalu orang yang bisa dipegang mulutnya. Hasan Nasrullah. Tapi kalau perang melibatkan negara menurut saya enggak. Karena masih menahan. Karena dalam konteks perang itu kan hanya kelanjutan dari perjuangan politik. Jadi perjuangan politik dilakukan oleh pemimpin-pemimpin resmi, gitu kan? Tapi laskar disenjatain oleh mereka. Pasti begitu nanti peristiwanya. Oke. Nah, jadi Amerika akan terusir pangkalan dari Suriah dan dari Irak. Nah, terus juga Israel akan hilang dari peta. Nah, dan multipolar mulai berkibar. Iya. Nah, inilah Dedi Triawan kemenangan Hamas. Terima kasih.